dulu kita bisa dibilang Indonesia dan Malaysia itu Indonesia lebih bisa bilang levelnya di atas. Tapi sekarang Indonesia tuh secara level itu ketinggalan sekali dari Malaysia. Ya. Terutama di bidang pengelolaan limbah ini. Bukan Selamat datang Ecowars di Ecotalk bersama saya kembali Vira Abdurrahman di portalnya SYJ nih di YouTube. Dan ini adalah rekaman pertama di tahun 2025. Selamat tahun baru di tahun 2025. Yeay, semoga jauh lebih baik daripada 2024. Banyak apa ya? Banyak semuanya lah ya. Banyak cuannya, banyak ilmunya, banyak berkahnya kata orang. Dan semoga lingkungan Indonesia ke depannya akan semakin baik dalam artian untuk kesehatan kita sebagai rakyat Indonesia. Karena sebentar lagi 2030 begitu banyak target yang harus dicapai oleh pemerintah. Salah satunya adalah SDGs dan ESG. Nah, ini sudah bersama saya nih di studio SYJ, di studio Ecotalk kali ini. Ada Mas Yosep dan Mbak Via, aku lupa kemarin udah rapat ya, gitu ya. Alfia. Dengan seragam yang sama itu adalah dari limbah.id. Nah, limbah.id sendiri ini teman baru sebenarnya ya kita ya. Semoga kedepannya lebih bersahabat. Yes. Ya. Kita akan berbincang dulu nih sama Mas Yosef. Nah, Mas Yosef silahkan perkenalkan diri dan terutama memperkenalkan limbah.id-nya nih apa. Silahkan Mas Yosef. Baik, terima kasih Kak Vira dan terima kasih juga sudah mengundang kami ya di dalam komunitas di SYJ juga. Kami bisa melakukan podcast dan kami bisa expose mengenai apa yang kami bisa lakukan. Mungkin saya bisa kenalkan, pertama-tama nama saya Joseph Heru Sanjaya, saya selaku founder dan CEO dari Limbah ID. Sebelah saya yang mendampingi saya ada Alfia dari tim marketing dan BD. Mungkin Kak Vira? Limbah.id. Dari websitenya itu kan banyak yang tentang pengelolaan limbah ya. Mencolok. Tapi gini, ya. Saya pengen tahu nih, limbah.id dari sejarahnya sendiri itu apa nih gitu ya? Karena kita baru kenal gitu ya. Baik. Oke, jadi kalau misalkan lihat dari kami punya website tuh memang mencolok ya. Kami itu ijo-ijo. Jadi ya, apapun bener. aktivitas kami itu kami ijo-ijo. Nah, jadi Limbah ID ini sebenarnya secara konsep itu sejarah ya. Kita seneng kalau bicara sejarah. Walaupun mungkin waktu kecil sejarah kita belum tentu bagus hafalan ya. Semua, benar, hafalan semua, kerajaan semua gitu. Nah, jadi kalau kita bicara sejarah, konsep ini dari tahun 2021 sebenarnya, Kak Vira. Dan existing yang pengalaman dan strength, kemudian expertise yang memang kami jalankan di awal di pengelola limbah B3. Nah, pengalaman kami ini udah kurang lebih sekitar 14 tahun ya, tergolong baru. Di mana pada saat kami berjalan ini ternyata kami banyak sekali tuh kami bisa melihat dari user kami tuh banyak yang belum memahami mengenai pengelola limbah B3. Nah, pada saat berjalan user kami banyak yang bertanya, oke, kami mau berkontribusi, kami mau taat dengan peraturan dan sebagainya. Nah, kami mau mulai dari mana? Nggak bisa semata-mata langsung kami kelola limbahnya. Jadi itu harus ada prosesnya dari perizinan, kemudian sertifikasi, kemudian harus di lab limbahnya atau diuji airnya, diuji udaranya dan sebagainya. Nah, kemudian baru bisa dikelola limbahnya. Nah, step-step itu yang sebelumnya kami tidak bisa berkontribusi ya. Kami tidak bisa untuk kami jawab iya untuk kami bisa bantu. Nah, jadi dari permasalahan-permasalahan yang ada kami menjawab lewat Limbah ID. Oke. Nah, jadi ini bentuknya perusahaan ya? Bentuknya perusahaan, betul. Dan bisa dibilang bahwa ini adalah bisnis yang bergerak di bidang limbah. Betul. Oke. Dan tadi bilang udah 14 tahun ya? Ya, pengalaman kami di 14 tahun. Oke. Nah, klien itu siapa aja sih biasanya? Klien kami itu dari industri chemical, ya, petrochemical, mining, rumah sakit, hotel dan gedung, kurang lebih seperti itu. Itu big player banget tuh ya? Itu tantangannya apa sih Pak? Sampai 14 tahun gitu? Ya, tentunya tantangannya ini pasti mengenai penerimaan masyarakat tentang pengelolaan limbah ini. Karena yang menjadi isu di lapangan di Indonesia ini adalah
pemahaman mereka mengenai pengelolaan limbah B3 ini masih sangat minim. Jadi pada saat kita masuk bahwa ini penting karena dampak dari limbah B3 ini ke lingkungan ini sebesar apa di bumi ini. Jadi itu menjadi tantangan kami ketika kami masuk ke market ya, di mana kadang-kadang tuh mereka masih jalannya kalau saya bilang cowboy ya. Jadi saya nggak perlu misalnya, saya nggak perlu dikelola, saya nggak perlu berizin. Secara profesionalnya tuh Ya, masih jauh ya waktu masih itu ya. jauh, betul. Oke. Nah, saya lanjut ya Kak ya. Jadi karena saya melihat begitu banyak tantangan, tapi tantangan ini saya nggak melihat menjadi problem, tapi saya melihat tantangan ini menjadi satu wilayah area yang mungkin menjadi challenging buat kami. Jadi kami bisa terjemahkan semua ke dalam isu yang ada, ke dalam solusi yang bisa kami tawarkan. Jadi masalah-masalah ini kami harus apa? Artinya kami harus educate. Nah, jadi kalau misalnya saya bicara sedikit mengenai visi dan misi dari Limbah ID sendiri, kami tidak langsung ke lapangan bahwa kami bisa mengerjakan perizinan, kami bisa. Kan kita 5 pilar ya, Kak Fira ya. Dari perizinan, sertifikasi, laboratorium, pengelolaan limbah, sampai pembangunan IPAL, dan terakhir di carbon credit dan sustainability. Nah, jadi kami nggak langsung kita sebutkan bahwa kami menjalankan ini. Tapi yang kami lakukan, visi pertama kami adalah memang mengedukasi supaya masyarakat benar-benar memahami secara menyeluruh pengelolaan limbah B3 seperti apa. Nah, jadi pada saat masyarakat sudah memahami, kami masuknya entry levelnya akan lebih mudah gitu. Jadi tekanan publiknya tuh jauh lebih bisa mendorong ini lebih berjalan ya gitu ya. Betul. Nah itu tuh sebenarnya gini, orang satu dekade silam, ini 14 tahun, satu dekade silam saya masih ingat bahwa orang masih berpikir bahwa ngomongin sampah, ngomongin limbah itu sampah, gitu ya. Itu adalah kerjaannya orang-orang yang low level gitu ya, orang-orang yang unprofesional, orang-orang yang unskill apa segala macam. Tapi dengan seiring perkembangan waktu, ini sebenarnya adalah sesuatu hal yang penting, terutama di wilayah-wilayah urban gitu ya, betul. Wilayah industri apa segala macam. Nah itu dengan perkembangan zamannya seperti itu, sudah jadi sebenarnya limbah itu cuan ya, sampah itu cuan kan, karena sampai harus ada perusahaan yang mengelolanya. Betul. Kalau kita bicara profit tentunya kita nggak mungkin menjalankan satu perusahaan tanpa profit lah ya Kak Fira. Tapi memang kalau kita bicara existing perusahaan saya jelas, kita berbicara bahwa kita jalankan perusahaan, kita harus gaji Pak karyawan dan sebagainya, itu jelas harus ada menghasilkan profit. Tapi kalau kita bicara limbah ID, Kak Fira, ini kita bicara lebih ke satu tantangan dan keinginan yang ekspektasinya jauh lebih di lain dari profit nih, Kak Fira. Yeah. Karena gimana ya? Saya bicara jujur, saya buka-bukaan aja Kak Fira. Kalau kita bicara Indonesia ini, secara teknologi, secara awareness, itu jauh sekali ketinggalan sama negara tetangga kita. Ya, kita bicara Singapura, Malaysia. Kalau Singapura udah jauh sekali. Udah jauh sekali. Negara tanpa sampah tuh mereka bisa gitu ya. Betul. Yang paling mudah lah Malaysia. Dulu kita bisa dibilang Indonesia dan Malaysia itu Indonesia lebih bisa bilang levelnya di atas. Tapi sekarang Indonesia tuh secara level itu ketinggalan sekali dari Malaysia. Ya. Terutama di bidang pengelolaan limbah ini. Bukan pengelolaan limbahnya aja, tapi kesadarannya tentang sampah inilah. Pengelolaan sampahnya itu Betul. sendiri, termasuk juga limbah-limbah industri. Betul. Nah itu Mas Yosef sendiri ya, kalau boleh tanya ilmunya dari mana tuh kayak gitu? Ilmu ya? Ya. Kan agak jarang sebenarnya ya. Iya. Pasti banyak yang nggak nyambung ya ngobrol sama orang. Nah makanya kalau ngomong masalah menyambung ya Kak ya. Saya nggak bisa tuh ketemu orang awam dan langsung bilang sustainability gitu kan. Iya. Nggak bisa. Jadi kita harus semua harus jalanin dengan proses di mana menuju ke sustainability itu seperti apa sih ya kan. Karena kan luas kan Kak ya. Jadi kalau ngomong masalah ilmu itu saya ini memang pecinta lingkungan dari muasalnya dari sana Kak. Dan saya ini sarjana akuntansi komputer. Jadi setengah akuntansi setengah komputer sebenarnya. Iya. Jauh ya sebenarnya. Jauh sebenarnya. Sama sih sebenarnya. Sama ya. Jauh gitu dari urusan climate change. Ya. Terus saya ingat satu teman kuliah saya bilang, ingat nih ya, lu ingat ya, kalau kuliah ini cuman paling maksimal tuh 20% ilmu itu bisa dipakai ke dalam pekerjaan.
Sisanya 80% itu dari connection. Nah, dari situ saya diingatkan bahwa harus yang namanya aktif di dalam komunitas apapun supaya kita terus mengembangkan kita punya koneksi dan jaringan. Nah, dari situ ya tentunya saya bekerja lah, Kak. Kalau nggak saya nggak bisa makan kan. Betul, betul. Kerja Nggak sebagai kerja nggak makan kita Iya, ya. betul. Bener. Bukan Saya anak sultan ya. Iya, saya sempat jadi kerja di multi level marketing dulu. Jadi sales ya di multi level marketing. Kemudian saya sempat di bankers juga. Nah, kan nggak nyambung ya ke lingkungan ya sebenarnya. Tapi ya namanya cari uang ya, Kak. Sampai akhirnya berjalannya waktu, saya mencoba untuk masuk ke dunia limbah. Nah, awal yang saya masuk itu di limbah kain majun sebenarnya dan plastik. Jadi yang sampah-sampah lah. Nah, dari situ berjalannya waktu, oh ternyata ini bisa menghasilkan. Nah, setelah itu saya baru sadar setelah menjalankan bisnis itu baru sadar bahwa ternyata itu Indonesia ini benar-benar saya bilang parah ya dengan yang namanya lingkungan. Nah, dari situ baru sadar bahwa Indonesia ini memang harus dibenahi. Bahkan sampai waktu saya masih kuliah aja, saya sempat mikir apa saya mau coba bicara sama gubernur nih. Ya, masih kuliah loh, Kak. Iya. Saya melihat, wah ini sungai-sungai ini banyak sekali yang sampah-sampah itu berserakan di mana-mana. Bahkan saya sempat satu waktu saya lagi nyebrang Sungai Ciliwung dan saya ngeliat bule. Itu saya masih muda tuh, masih zaman kuliah dulu ya. Apa SMA saya lupa. Waktu bule ngeliat kiri kanan langsung begini-begini gitu. Iya, Terus iya. kita sebagai warga negara Indonesia, wah ini kita harus melakukan sesuatu. Jadi sambil menjalankan bisnis, sambil saya melihat opportunity yang bisa kita lakukan. Tentunya dengan visi yang jelas, edukasi yang baik, ya. Cuan itu belakangan, Kak. Ketika kita sudah memang menjalankannya dengan benar, masyarakat sudah bisa menerima kami. Nah, saya yakin tuh cuan pasti bisa. Sebenarnya bukan cuan belakangan, tapi Iya. cuan will follow ya. Yes, kan? ya Kalau kurang lebih cuan seperti itu, Kak. belakangan kerja keras nggak ada duitnya kita juga nggak bisa Keringetan kerja dong. sebenarnya. Betul. Tapi cuan will follow Iya, gitu ya. betul. Dan cuan itu bisa datang dari mana aja gitu ya, bener sih. Terus ini Mbak Via sendiri sebagai apa tuh di limbah.id? Oke, kalau aku sendiri sebagai marketing dan business development, memang fokusnya itu lebih ke digital karena kan memang limbah ID ini fokusnya ada di website, digital ya dan lain tetap ya, sebagainya, bener ya. betul. Dan activation lainnya juga ada di berbagai seperti event yang nanti kami akan selenggarakan. Itu lebih ke nanti ada seminar, talk show, begitu sih. Nah itu tuh bisa dijelasin nggak yang acara yang di Bali ya kalau nggak salah ya. Nah itu tuh kayak apa sih dan tujuannya atau seperti apa perkembangannya gitu? Oke, kalau soal yang di Bali sendiri itu kan memang kami fokusnya itu pengen lebih ke mengeducate daripada perusahaan-perusahaan yang memang nanti kami akan mengumpulkan dari government gitu. Jadi nanti kami tuh pengen mengumpulkan bahwa government tuh punya regulasi sendiri gitu. Yang mana regulasi itu semakin hari semakin berubah gitu. Nah, kami tuh pengen mengeducate bahwa perusahaan-perusahaan itu harus follow beberapa regulasi memang di set oleh pemerintah gitu. Nah, kami nanti akan setting bahwa pemerintah ini akan mempresentasikan bahwa regulasi yang harus dipatuhi itu seperti ini. Nanti yang akan hadirnya itu para pemangku kepentingan seperti swasta dan lain sebagainya gitu. Oke. Ini bisa jadi hub ya berarti ya, hub yang para pebisnis di bidang limbah ya. Ya, Kurang lebih betul. seperti itu. Wah, itu keren banget tuh ya. Itu di Bali ya bulan Iya, apa tuh? betul, di 8 Februari. Oh, di betul. 8 Februari, Iya. bentar lagi. Jadi yang kami sadari bahwa gini, Kak, kalau kita mengedukasi dengan cara konvensional, dengan kita buat event, kita buat per daerah dan sebagainya, itu kan pasti kan secara exposure akan lambat ya. Sedangkan edukasi ini benar-benar penting karena saya cerita sedikit boleh ya, Kak ya? Boleh. Bebas. Jakarta tentunya yang paling utama ya. Kita bicara sampah ya. Kalau kita jalan di sejalan Jakarta, itu tuh sampah banyak. Tapi kalau kita sadari, tong sampah juga banyak, Kak. Lucu ya. Tong sampah banyak, cuman sampah juga berserakan gitu. Tapi Dan kalau isi kita, tong sampah tuh jarang penuh sebenarnya. Iya. Pertanyaan kan harusnya ya. nah, itu yang Setiap lucu. gua buang sampah tuh nggak pernah tuh penuh gitu ya. Itu di dia, Jakarta, ya kan. Terus saya juga sempat melihat di berita mengenai masyarakat pas lagi di puncak macet-macetan makan, buang bungkus semua sembarangan. Nah, sedangkan kalau kita berkaca, kita ke Korea ya, kita ke Singapura ya, tong sampah tuh hampir jarang ya. Bahkan Korea, Kak. Saya jalan sama teman saya di Korea, kita sisiri sungai apa saya lupa itu. Sepanjang menyisir itu
saya habis sambil makan apa saya lupa ya. Saya mau buang itu sampah. Nggak ada tong sampahnya, Kak. Tapi bersih sepanjang jalan. Jadi harus kita pegang terus tuh ya. Iya, kita harus pegang Itu terus. ada kesadaran itu gitu. Betul. Jadi yang harus diperbaiki ini adalah kesadaran ini kan, awareness ini kan. Nah, yang paling cepat, karena ini kan kita penting ya. Yang paling cepat itu yang disampaikan lewat mana? Lewat digital. Nah, jadi kita sambil kita menjalankan secara konvensional, secara event yang tadi sudah disampaikan, waste compliance, mengenai sustainability, mengenai awareness ya. Nah, kita juga sampaikan secara cepat dengan digital. Nah, kita Ya, manfaatkan lah gitu, Kak. Nah, Mbak Fia itu yang megang digital limbah.id. Ada pengalaman yang unik nggak sih di situ? Misalnya komennya atau apanya gitu ya? Oke, kalau so far untuk komen-komen untuk acceptance dari publik ini so far positif semua sih. Karena malah ada beberapa yang mengajak kerjasama bahwa mereka itu punya satu bisnis yang bisa membantu seperti malah justru bisa tuh ya ketemu di bisa digital pengumpulnya gitu dan sebagainya, mereka bisa ikut kontribusi karena kan kita memang fokusnya tuh mau merangkul berbagai bisnis yang memang satu visi dan misi dan kita kerjasamakan. Jadi misalnya ketika ada satu perusahaan yang memang membutuhkan ada beberapa industri-industri lain yang bisa mengumpulkan limbahnya, itu bisa kita rangkul sama-sama untuk bisa angkut limbahnya gitu. Keren sih ya. Nah itu tuh hubungan sama stakeholder yang lainnya atau yang ingin saya tahu tuh komunitas sesama perusahaan di bidang limbah ya. Itu kayak apa sih Mas Yosef? Apa masih sendiri-sendiri kah gitu atau udah crowded nih gitu? Nah ini, nah jadi gini, entry point-nya dari limbah ID ini memang kita masuk lewat di pengelolaan limbah B3 ya, jadi lebih spesifik ya. Kita bicara B3. Tapi sambil berjalan ternyata kebutuhan tentang limbah domestik kan besar. Tapi ya kalau kita bicara limbah domestik sudah banyak yang mengerjakan. Nah, kita spesifik ke limbah B3. Nah, kalau misalnya Kak Fira nanya mengenai komunitas, pemain pelaku bisnis dari pengelola limbah B3 ini itu sorry to say ya Kak ya. Boleh nggak saya bicara ini nih? Egonya tuh masing-masing. Ya, akuin aja nggak apa-apa. Ya, saya bisa mengakui itu. Egonya tuh dan sebagainya. Resistennya tinggi mungkin ya. Betul. Karena limbah B3 ini sesuatu yang abu-abu ya, di mana secara pricing, harga dan sebagainya itu masih abu-abu, Kak. Jadi sometimes tuh pelaku bisnis pada saat masuk ke dalam satu wilayah baru, mereka bisa senang-senang ngasih harga. Ketika misalkan ada kompetitor yang masuk, itu langsung dibanting habis-habisan. Nah, ini bisa saling memakan. Nah, ini menjadi satu isu di mana sekali lagi ya Kak ya, saya melihat ini bukan menjadi problem, tapi menjadi challenging buat kami sebenarnya. Nah, konsep awal dari limbah ini pun kita berdiri ini ya Kak ya, itu bukan semata-mata untuk kita menjadi satu tim yang Superman yang kuat sendiri. Tapi konsepnya adalah kita merangkul dan kolaborasi. Jadi kita menjadi game changer. Indonesia ini begitu besar. Ya, kita nggak bisa makan keseluruhannya. Tapi kalau kita sama-sama, artinya nih saya mau ini ya, merangkul semuanya. Tadi kan saya udah bilang ya Kak ya, konsep ini dari 2021. Nah, saya mencoba untuk merangkul nih keseluruhan nih. Jadi kalau kita lihat 5 pilar ini, kita rangkul semuanya. Kita collab. Akur-akur lah ya. Akur-akur. Makin akur makin cuan kan. Betul. Jadi saya rangkul. Kekuatan ada di wilayah mana silakan ya, misalkan di wilayah timur atau di wilayah barat silakan. Jadi kita akan memberikan satu bisa dibilang platform kita sebagai penyedia yang bisa dibilang kita menjadi komunitas yang baik lah, kurang lebih seperti itu. Tapi itu memang masih panjang nih Kak. Ya. Itu PR tapi ada masa depannya kan ya? Ada. Oke. Ya baik Ecowars, ini penting ya. Jadi untuk Ecowars yang masih bingung mau ngapain, istilahnya mungkin baru lulus kuliah gitu ya, atau mau kuliah di mana, atau mau sekolah apa segala macamnya, bahwa bisa nih di planning gitu ya, dicita-citakan gitu ya. Salah satu mimpinya adalah kayak Pak Yosef jadi CEO di bidang limbah, ya nggak sih? Dan ini ada cuannya kan ya, ada masa depannya gitu ya. Walaupun kata Pak Yosef juga banyak challenging-nya, banyak ketidakjelasan apa segala macam. Tapi saya yakin sih Pak, kalau banyak pemainnya pasti ada cuannya dong, ya itu ya. Semakin banyak pemain akan semakin banyak tekanan publik, akan semakin banyak cuannya juga. Tapi kalau dibilang masalah pemain ini dibilang secara market ya masih cukup jarang sih Kak sebenarnya ya. Karena kalau kita bicara pengelolaan limbah B3 itu izinnya cukup kompleks Kak. Jadi ada yang di
berhubungan Kementerian Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, kemudian Iya, lingkungan pasti hidup sih. dan sebagainya. Jadi ini yang membuat complicated yang terkadang pelaku bisnis, oh mau nggak ya gitu. Cuman mungkin yang saya mengajak di sini adalah eh, kita harus benar-benar perhatikan bahwa bumi ini tuh bukan lagi sedang tidak baik-baik aja, ya. Maksud saya, bumi ini bukan lagi baik-baik aja. Kalau kita tidak aware dari sekarang ya, kayak itu saya rasa 50 tahun lagi bumi itu udah makin sekarat, makin parah, Kak. Karena climate change is real. Sudah Uh, depan mata ya. sudah depan mata. Kemarin juga saya baru baca satu artikel ya, setengah es dari kutub utara, kutub selatan 40 tahun ini benar-benar mencair, setengah loh Kak. Dan itu dulunya jadi satu bongkahan es yang dimana tuh ada anjing laut lah, ya ada mereka menjadi satu tempat mereka buat istirahat dan sebagainya. Sekarang tuh jadi apa namanya selasi ya, jadi seperti bubur-bubur gitu Kak. Jadi setengahnya itu udah. Nah artinya kita tuh sebenarnya bumi itu lagi dipanggang habis-habisan ya. Kita menikmati AC ya, menikmati di mobil ada AC, tapi sebenarnya panas bumi ini semakin parah. Plastik kita tahu diurai itu minimal 15 tahun sampai 50 tahun Kak, bayangin. Ya, kalau misalnya kita lihat, wah, Ngeri ya. ngeri Kak, ngeri. Betul, betul. Tapi kengerian itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang harusnya menjadi challenging ya nggak sih? Seharusnya penduduk di atas muka bumi ini menyadarinya dan kita bergerak ke situ. Harusnya seperti itu dengan berbagai cara dan dengan berbagai sudut. Salah satunya adalah masalah limbah ini sendiri kan. Benar. Ya, gitu ya. Betul. Oke, baik, EcoWars, ini waktu juga kita sudah mendekati di ujung. Dan untuk di tahun 2025 nih ya, atau sampai 5 tahun ke depan, limbah.id ini ada rencana apa nih? Wah, itu pertanyaan yang cukup rumit ya Kak. Rumit ya. Tapi Mungkin saya Mbak Fia dulu, Mbak Fia dulu. Ya. Yang paling dekat nih ya. Yang paling dekat ini di tahun 2025 akan ada acara lagi gitu ya. Oke, kalau untuk 2025 ini kita fokusnya memang lebih ke banyak aktivasi yang mungkin ada di event, kemudian juga ada penanaman mangrove. Juga nanti kan karena misalnya yang event yang akan diselenggarakan itu kan yang di Bali, itu tanggal 8. Nah, besokannya itu kita akan menanam mangrove juga di Tanjung Benoa. Jadi untuk proyeksi ke depannya itu kita akan lebih banyak aktivasi ke berbagai daerah juga, bukan cuma Bali. Karena sebelumnya juga kita di Jakarta sudah pernah, Bali, Jakarta, kemudian nanti ada Cilegon, Banten, dan lain sebagainya. Kita mau aktivasi juga ke berbagai daerah lainnya, begitu. Jadi targetnya di luar Jakarta dan Bali juga. Betul, nih ya? Betul, iya. Okay. Nah, sejauh ini menurut Mbak Fia sendiri, ada perbedaan nggak sih ketika mengajak di wilayah Jakarta dan Bali dan di luar kedua kota ini? Oke. Atau mungkin isunya berbeda? Oke, sebenarnya kalau untuk di Jakarta dan Bali kita ambil isunya sama atau point of view sama yang memang lebih ke waste management dan sustainability begitu. Kalau untuk antusiasmenya kita bilang Jakarta sama Bali itu nggak terlalu jauh berbeda, tapi di Bali itu banyak ekosistemnya memang bisa dibilang. Oh, lebih mudah ya? Iya, mungkin lebih banyak orang yang memang sudah conscious dengan sustainability, environmental issues dan lain sebagainya. Jadi untuk approaching-nya, untuk menggandengnya lebih mudah dibanding Jakarta gitu. Karena nantinya juga kita kerjasama dengan berbagai asosiasi seperti asosiasi building, hotel, dan villa gitu kita gandeng juga. Kemudian juga berbagai media partner dan community partner yang memang fokusnya ke sustainability dan juga mangrove planting itu tadi gitu. Good. Bali emang keren sih isu-isu seperti ini ya. Nah ini kembali ke Mas Yosef nih, yang untuk kalau Mas Yosef lebih ke 5 tahun deh. 5 tahun nih kira-kira gimana nih? Mungkin sambil saya nyambung dari yang Alfia mention barusan ya, saya sebenarnya banyak ngajak ke teman-teman saya di mana kayak ada yang suka balap ya, bikin event balap lah, ada yang suka lari ya, ada yang suka golf ya, ada yang suka pilates dan sebagainya. Saya ajak mereka, kenapa nggak coba untuk kalian tuh berkontribusi ke lingkungan dengan coba kolaborasi dengan kami. Jadi saya mungkin mengajak teman-teman juga ya, dimana kalau misalkan ada ide-ide yang bagus ya buat lingkungan hidup ya, boleh kerjasamakan dengan kami. Contohnya misalnya salah satu partner kami ya, mereka ini sebenarnya satu distributor untuk masuk ke Indonesia satu produk ya, saya nggak perlu mention. Tiba-tiba mereka ngadain motoran Kak, jadi mengelilingi Jabodetabek, mereka motoran. Setelah itu dipertanyakan,
sama siapanya prinsipalnya dari Eropa. Ngadain motoran, udah ngadain kegiatan selanjutnya untuk melakukan penyerapan karbon Ya. gitu. Nah, jadi begitu saya bicara mengenai penyerapan karbon, emisi dan sebagainya, langsung nyambung ke saya. Oh iya, Pak, ini nyambung dan kita bisa pakai kendaraan limbah ID untuk bisa menjawab ini semua gitu. Dan saya punya teman suka balap ya, bikin event balap, misalnya di apa yang baru Pak Kak itu sirkuit yang di Mandalika ya. Wah itu kan pasti banyak ngegas lah, bahkan emisi semua. Ya kenapa nggak coba? Ini kan satu event yang positif ya, bisa dihitung ya seberapa besar udah keluarin karbon. Nah kita kontribusi ke lingkungan dengan penanaman mangrove atau sekarang yang baru ada penanaman kopi ya. Terus saya baru ngelihat ada satu pohon yang bisa menyerap plastik, mikroplastik dan sebagainya itu. Mungkin nanti saya akan share lagi ke Kak Fira nama pohon yang saya lupa. Nah itu hal yang baik yang sebenarnya kita tuh bisa mulai dari sekarang. Mumpung bumi ini tuh ya masih sehat lah ya. Jadi kita harus jadi individu-individu yang ada di atas muka bumi ini memang punya tanggung jawab. Betul. Untuk membenahi lingkungan ya. Untuk sebenarnya bukan membenahi ya, salah dan bukan yang lebih sehat lagi, tapi lebih ke memang haknya lingkungan itu punya hak dan kita sudah mengambil hak mereka kan sebenarnya. Jadi ya kita berhutang banyak untuk lingkungan. Benar, take care of the planet and the planet will take care of you. Yes, gitu. And then we live in the same planet. Exactly. Yes, right. Yeah. Oke. Baik Ekawars, demikian semoga Ekawars bisa mengambil banyak hikmahnya dan bisa menginspirasi untuk apa ya, untuk masa depan ya. Apalagi yang masih muda mungkin gitu ya. Yang nggak harus muda sih, yang ingin ingin berkontribusi untuk lingkungannya sendiri, termasuk juga mungkin di bidang bisnisnya gitu ya. Mungkin bisa dimulai dari sekarang dan semoga talk show ini bisa sedikit membuka cakrawala ya gitu ya tentang bisnis-bisnis di bidang lingkungan. Dan semoga podcast ini juga akan banyak mengundang pelaku-pelaku bisnis di bidang lingkungan. Sebenarnya kita juga pengen kayak gitu ya. Siapa tahu nanti bisa bikin event bareng gitu ya. Iya, kolaborasi. Kita selalu open. Khusus untuk pelaku bisnis. Khusus untuk pelaku bisnis lingkungan gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Ekawars. Sampai berjumpa lagi di Ekotalk selanjutnya bersama saya Fira Abdurrahman. Undur diri dan salam lestari. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.